Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur pada hari ini Tuhan mempertemukan kita kembali dalam renungan harian edisi Sabtu 7 Februari 2026. Kiranya damai sejahtera, kasih dan karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita rendahkan diri kita, merendahkan hati kita, mohon pimpinan Tuhan dalam merenungkan firman-Nya. Mari berdoa. Tuhan, saat ini kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami menyadari bahwa tidak ada satupun bagian hidup kami yang tersembunyi bagi-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami saat merenungkan firman-Mu, agar kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi pelaku firman yang jujur di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membuka bagian firman Tuhan dari Yesaya pasal 29 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Yesaya 29 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Beginilah firman Tuhan. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu, sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan tersembunyi. Celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rencananya terhadap Tuhan, yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap sambil berkata, siapakah yang melihat kita? Dan siapakah yang mengenal kita? Bagaimana, betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu? Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk? Sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya. Bukankah Dia yang membuat aku, dan apa yang dibentuk berkata tentang pembentuknya? Ia tidak tahu apa-apa. Amin. Main petak umpet. Itulah tema kita pada renungan kali ini. Bermain petak umpet merupakan permainan yang sangat disukai oleh anak-anak. Salah satu peserta permainan petak umpet akan menjaga benteng dan mencari peserta lain yang sembunyi. Jika penjaga itu menemukan orang yang bersembunyi, maka ia harus kembali ke benteng untuk menunjukkan bahwa ia telah menemukan seorang pemain yang bersembunyi. Demikian seterusnya sampai semua pemain ditemukan. Dalam permainan ini, kadang ada seorang yang memiliki kemampuan bersembunyi yang sangat baik, sehingga sulit ditemukan. Perikop ini menegaskan bahwa sekalipun umat berseru kepada Tuhan, tetapi hati mereka jauh darinya, ibadah mereka hanyalah perayaan tanpa ketulusan. Karena itu hikmat dan kearifan mereka hilang, dan Tuhan membiarkan mereka menjadi liar sesuai keinginan sendiri. Mereka berpikir dapat bersembunyi dari Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak tahu apa yang mereka rancangkan. Tuhan membiarkan mereka menikmati ciptaan dan kehendak mereka sendiri. Tetapi akibatnya mereka akan celaka, sebab tanpa pemeliharaan Sang Pencipta, hidup mereka akan retak
dan hancur. Sesungguhnya Tuhan tidak menghendaki celaka atas umat-Nya. Karena itu Ia memberikan peringatan melalui firman-Nya. Mari, tetaplah peka pada firman Tuhan dan jangan pernah mengabaikannya. Kita tidak dapat bersembunyi dari hadapan Tuhan, sebab Dia yang menciptakan kita. Kiranya Tuhan melalui tuntunan Roh-Nya senantiasa menolong kita untuk hidup terbuka di hadapan-Nya, serta sungguh-sungguh mengasihi Dia dalam kata dan perbuatan. Amin. Bapak Ibu, mari kita kembali berdoa, bersafaat bersama, mohon pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Ya Tuhan, ampunilah kami jika selama ini kami sering bermain petak umpet dengan-Mu. Kami sering kali mencoba menyembunyikan sisi gelap kami di balik ibadah kami, di balik setiap hal yang kami lakukan. Seolah-olah Engkau tidak melihat hati kami, bahkan perbuatan kami. Hari ini kami mau terbuka di hadapan-Mu. Selidikilah hati kami ya Allah, dan tuntunlah kami di jalan-Mu yang kekal. Biarlah hidup kami hari ini tulus dan jujur di hadapan-Mu, sehingga nama Tuhanlah yang dimuliakan. Dan kami pagi hari ini mau berdoa untuk orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kiranya Engkau menolong seluruh anak Tuhan yang hari ini bergumul dengan kejujuran, dengan segala hal yang mereka dapati dalam pekerjaan mereka, dalam pergaulan mereka. Kiranya mereka berani menjujur di hadapan Tuhan dan sesama mereka, walaupun berat, walaupun resikonya besar. Dan kiranya mereka diberi keberanian untuk memuliakan Tuhan dengan tutur kata mereka, pun juga dengan kami. Dan kiranya Tuhan, setiap hal yang kami lakukan hari ini boleh membawa hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa juga untuk mereka yang ada dalam duka. Tuhan menguatkan, Tuhan memberikan kelegaan dalam hati mereka yang terus bergumul dalam kehidupan perekonomian. Kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Apa yang didapati oleh tangan saudara-saudara kami Tuhan, boleh mereka kerjakan dengan sungguh di hadapan-Mu, dan mereka boleh mendapatkan hasil yang baik, yang layak untuk mereka menghidupi diri mereka. Kami juga menyerahkan Tuhan pemerintah kami, bangsa ini, dan saudara-saudara kami yang masih bergumul di dalam beberapa bencana yang dialami di negara ini. Tuhan, Engkau menjamah dan meneduhkan hati mereka yang kehilangan orang-orang kekasih. Tuhan yang hiburkan, yang kehilangan harta benda. Tuhan, Engkau pun yang menolong mereka untuk boleh kembali memulai hidup baru dengan mata yang tetap tertuju kepada Tuhan. Yang mengalami hal-hal lain di dalam bencana, Tuhan, Engkau pun juga memberkati mereka untuk kembali bangkit di dalam Engkau. Kami pun menyerahkan pemerintah, orang-orang yang berkuasa di negara kami, berikan kerendahan hati kepada mereka, berikan takut akan Tuhan kepada mereka, dan kepekaan untuk melihat sesama mereka. Kami menyerahkan ya Tuhan, bangsa ini dalam tangan pengasihan-Mu, dan kiranya Engkau dimuliakan dalam bangsa ini. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh pergumulan hati kami dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
terimalah berkat yang dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat menjalani hari tanpa topeng. Hiduplah dalam terang Tuhan dan jadilah berkat yang nyata. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita boleh berjumpa kembali dalam renungan harian edisi selanjutnya. Tuhan memberkati kita. Amin.